Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard muiddat lil muttaqin. Wa qala man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sedang memasuki fase yang kedua di bulan Ramadan, yaitu fase Maghfirah atau bulan Maghfirah. Kita tahu bahwa bulan Ramadan terbagi ke dalam 3 fase. Yang pertama adalah fase rahmat, yang kedua adalah Maghfirah, dan yang ketiga adalah itqum minan nar. Sebagai manusia, kita menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Secara kodrat memang seperti itu. Jangankan manusia, sekelas Nabi pun pernah melakukan kesalahan. Kita tahu Nabi Adam pernah berbuat salah dengan memakan buah kholdi atas bujukan setan. Namun bedanya dengan kita, Nabi atau Rasul ketika melakukan kesalahan, dia segera bertobat, dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hikayat yang menceritakan tentang seorang tuan yang memerintahkan kepada seorang penyelam untuk mengambil sebuah mutiara yang ada di dasar lautan. Dia memerintahkan kepada si Pulan tersebut, "Hei Pulan, ambilkan satu buah mutiara yang ada di dasar lautan. Jika kau berhasil mendapatkannya, akan kuberikan rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan apapun yang kau minta akan aku berikan," kata si tuan berkata kepada si Pulan. Maka si Pulan bergegaslah, "Siap Tuan, akan aku laksanakan perintahmu." Dengan berbekal satu buah tabung oksigen, dia turun ke dalam lautan untuk mencari sebuah mutiara yang dijanjikan oleh si tuan tersebut. Turunlah. Ketika di dalam lautan, setelah dia masuk ke dalam lautan, sampailah dia ke dasar lautan, maka dia mencari mutiara tersebut. Namun pada saat perjalanan dalam mencari mutiara tersebut, si penyelam tadi ternyata bertemu dengan sekawanan ikan, sekelompok ikan yang begitu indah. Dia kejar. Kemana kawanan kelompok ikan itu menuju, dia kejar. Dan ternyata semakin dia kejar, maka semakin banyak keindahan-keindahan yang ada di dalam lautan tersebut. Ada sebuah terumbu karang yang begitu indah, sampai akhirnya dia lupa akan tujuan yang utama, yaitu mencari sebuah mutiara di dasar lautan. Semakin ia kejar, semakin banyak ternyata keindahan-keindahan yang ada di dalam lautan tersebut. Dia tersadar bahwa pasokan gas oksigen yang ada di dalam tabung tersebut semakin menipis. Baru dia sadar akan tujuan utama yang ia cari. Akhirnya dia fokus terus mencari mutiara-mutiara tersebut. Namun pada akhirnya tabung gas oksigen tersebut habis, terpentallah dia ke atas lautan. Dan dia bertemu kepada Tuhannya untuk meminta ampun dan memohon untuk sekali lagi diberi kesempatan untuk kembali lagi ke dasar lautan. Dia akan fokus kepada tujuan untuk mencari mutiara tersebut. Namun apa kata si Tuhan? Tidak ada, tidak bisa, tidak ada kesempatan kedua yang aku berikan kepada kamu. Cukup sekali. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah gambaran kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Allah telah memerintahkan kepada kita, tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun apa yang terjadi ketika kita sudah masuk dalam dunia ini, ternyata kita lupa dengan tujuan utama kita, itu beribadah kepada Allah.
Kenapa? Saking banyaknya kita mengejar-ngejar kehidupan dunia. Sama halnya seperti tadi si Fulan mengejar-ngejar apa yang ada di dalam lautan. Begitupun dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlalu banyak, kita terlalu disibukkan dengan keindahan-keindahan yang ada di alam dunia. Sampai akhirnya kita lupa dengan tujuan utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa saat ini kita berada di fase yang kedua di bulan Ramadan, yaitu fase maghfirah. Kesempatan bagi kita untuk melakukan perbaikan diri, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali diri tentang kesalahan-kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam muqaddimah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di dalam ayat tadi jelaskan, Allah menyerukan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan tobat, melakukan istighfar, melakukan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan tobat, melakukan istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di alam dunia ini. Tidak ada yang tahu tentang umur manusia. Siapa tahu hari ini, besok, atau lusa kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sudah dicabut nyawa kita, maka tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di bulan yang suci ini, di fase yang kedua ini, marilah kita sama-sama melakukan tobat, melakukan perbaikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, tadi pun di awal saya sampaikan, di dalam bulan puasa ini, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan dengan keimanan dan ikhtisab, hanya mengharap ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga pada akhirnya surga yang Allah janjikan akan kita dapatkan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.